Oke, hari ini kan kita mau ngobrol tentang frugal living ya, Niko. Sebelum mulai lebih dalam ngobrolnya, sebenarnya frugal living itu apa ya, Ko? Kalau menurut Ko sendiri sebagai praktisi dari frugal living? Oke, thank you Umi. Sekali lagi salam kenal ya, salam kenal Iya, buat teman-teman Ko. semua. Thank you Big Alpha udah ngajakin aku live hari ini. Jadi frugal living itu apa? Frugal living itu sebenarnya definisinya banyak ya, banyak versi di luar sana. Tapi kalau kita balik ke arti kata frugalnya itu sendiri, frugal itu artinya cermat kurang lebih. Jadi sebenarnya bukan kemudian kita hidup frugal, kemudian hemat, terus jadi pelit. Tapi sebenarnya frugal living ini gimana kita mencermati setiap pembelian kita. Kenapa perlu dicermati? Karena kita perlu memastikan bahwa semua uang yang kita keluarkan itu mendatangkan kebahagiaan. Kalau kata Marie Kondo, sparks joy ya. Berarti Marie Kondo kan beresin rumah tuh. Nah sebelum jadi barang yang masuk ke rumah, kita dari pas belinya aja, kita udah mesti ini sparks joy atau enggak. Kira-kira gitu. Nah, Oh, another step further dari frugal living adalah financial independence, retire early atau FIRE. hmm. Jadi banyak dari teman-teman yang hidup frugal itu ada tujuannya mencapai FI atau financial independence atau merdeka finansial ya kalau kita di sini Iya. bilangnya. Ya memang bisa dihitung kalau kita hidup frugal, kemudian kita punya budget bulanan yang fix, nah kita bisa menghitung sebenarnya kita bisa merdeka finansial tuh kapan, uangnya butuh berapa, dan nabungnya tiap bulan tuh butuh berapa gitu. Jadi itu yang goal akhirnya gitu, tujuan akhirnya tuh itu gitu kira-kira. Oke. Awal mula kok Samuel decide buat aku mau milih nih buat punya gaya hidup frugal living itu gimana ya kok awal mulanya biar teman-teman Big Alpha tahu nih kali aja ternyata punya latar belakang yang sama gitu untuk Oke, memulainya. jadi aku tuh sebenarnya hidup frugal itu sudah dari awal kerja, cuman nggak tahu namanya frugal living gitu. Hmm, Dulu kan belum ada apa, ya media sosial belum sekencang sekarang ngomongin keuangan, terus cari informasi tentang keuangan juga terbatas. Ya aku belajar tentang reksadana, tentang investasi itu dari training-training yang aku dapetin di kantor. Jadi kebaikan hati HRD di kantor, terima kasih HRD kantorku sudah memberikan training apa namanya menata finansial gitu. Jadi dari situ belajar, oh uang itu ada uang sekarang, ada uang nanti, ada uang yang kita nikmati sekarang, hmm, ada uang yang kita harus simpan dan investasikan supaya bisa membantu kita nanti gitu. Lalu bagaimana memilah-milah apa namanya jenis-jenis investasi, ada jenis investasi apa aja sih, apa itu deposito, apa itu reksadana, apa itu obligasi dan lain sebagainya, saham gitu ya. Jadi sebenarnya eh, apa yang aku share 3-4 tahun belakangan ini aku sadarin tuh aku udah hidupin nih selama 10-11 tahun dari awal aku berkarir. Dan memang lifestyle ini sudah jadi bagian dari aku dan istri gitu. Kenapa kami, nah kalau ditanya kenapa kami melakukan gaya hidup frugal living, karena jawabannya kepepet. Jadi banyak yang komen nih di YouTube gitu kan, kak saya juga namanya frugal living, tapi saya frugal livingnya terpaksa gitu. Ya betul, kami juga mulainya begitu. Jadi gaji iya. terbatas gitu kan, tapi kebutuhan banyak. Jadi terpaksa kami harus mencermati gitu ya, harus dipirit-pirit setiap pembelian, bahkan berapa 10.000, 50.000 juga kita pikirin banget ini mesti keluar nggak sih uang ini gitu. Jadi Hmm, gaya hidup ini dimulai karena terpaksa, tapi karena kebawa apa namanya udah kurang lebih 10-11 tahun lama-lama jadi terbiasa, hmm. dan akhirnya kita malah tahu bahwa di sekitar tahun 2020 ya kami berdua nonton satu video YouTube di channel Pak Dodi Bicara Investasi. Hmm. Di situ diajarin tentang 4% rule, tentang merdeka finansial dengan hidup frugal gitu. Jadi seperti apa gayung bersambut gitu. Oh kami sebenarnya Hmm. selama ini sudah hidupi, Udah. ternyata ada namanya, terus bisa membawa kami merdeka finansial lagi. Ya udah terusin aja gitu. Jadi Hmm. ketika kami umur, kan saya umur 34 sekarang, Hmm. ketika kami umur 31 kemarin mengumumkan bahwa ingin merdeka finansial di umur 35, itu sebenarnya bukan oke 4 tahun lagi gitu. Tapi sebenarnya itu udah perjalanan dari awal kami berkarir 10 tahun lebih, yang akhirnya kami tahu, oh ternyata aku selama ini berhemat bukan hanya sekedar menyiksa diri, tapi ujungnya ada nih, ada satu akhir yang aku Hmm. bisa cari gitu. Which is teman-teman semua di sini juga bisa cari merdeka finansial tuh bisa bisa banget didapetin kalau kita mau ya ikutin ya pelajarin pakem-pakemnya hidup frugal, hidup cermat, dan gimana kita menghitung buat bisa bebas finansial tuh bisa banget.
Iya, gitu teman-teman. Jadi frugal living itu bukan berarti pelit, bukan berarti nggak ngeluarin uang untuk kebutuhan, tapi ketika mau beli sesuatu harus dilihat value-nya. Ini kira-kira buat berapa jangka panjang, kira-kira worth it enggak untuk beli gitu ya kok ya. Betul. Oke. Sebelum aku lanjut lagi nih ngobrol-ngobrol lebih dalam tentang frugal living dan tentunya tentang finansialnya, aku mau ngingetin lagi sekali lagi untuk teman-teman, kalau ada yang mau ditanyain, boleh banget komen di kolom komentar atau bisa diklik question box-nya yang ada di samping kolom komentar di bawah ini teman-teman. Oke, kita lanjut nih kok, biar makin seru teman-teman. Jadi untuk mindset yang diperluin itu ketika kita di-set untuk frugal living itu apa sih kok? Biar kira-kira ketika emang lagi struggle, kira-kira kayak udahlah nggak mau frugal living lagi, lelah gitu. Kira-kira mindset yang kok dapat sampaikan ke teman-teman Big Alpha itu apa ya kok? Jadi kalau menurut aku, kalau kita bicara mindset sebenarnya mungkin aku nggak tahu disiplin itu mindset apa bukan ya. Kalau disiplin membangun habit gitu lah. Kalau aku sih buat aku yang penting disiplin itu, karena kita bisa nih nonton nih IG live-nya Kosem dan Big Alpha hari ini terus terbakar semangatnya gitu. Tapi kalau nggak dilakukan, tapi kalau kita nggak mulai sedikit-sedikit, nggak ada disiplinnya, ya sama aja kita jalan di tempat sebenarnya, kita kemana-mana gitu. Dan jujur disiplin itu paling susah. Jadi kita bisa baca banyak buku finansial, kita bisa jadi paling ahli secara teori, tapi sebenarnya ngelakuinnya itu nggak muluk-muluk gitu. Hidup frugal itu nggak harus kamu tiap bulan konsultasi sama financial planner. Iya, financial planner bagus ya, tapi nggak perlu sering-sering sebenarnya ketemunya. Kemudian kamu harus tahu, wah beli saham ini di jam segini, terus jualnya 3 hari lagi di jam segini gitu. Sebenarnya nggak perlu kayak gitu. Sebenarnya dengan kita disiplin mengatur gaji kita bulan ke bulan dan berinvestasi di instrumen investasi yang kita pede, kita mau kita bisa disiplin gitu ya bulan ke bulan, itu cukup gitu. Dan kuncinya apa supaya bisa disiplin? Kuncinya adalah kamu tahu persis kamu tuh investasi kemana gitu. Kamu jangan ikut-ikutan teman-teman. Kamu bisa tidur nyenyak setelah uang kamu taruh di situ. Kamu ngerti uang kamu tuh diapain, dan kamu suka melakukan itu bulan ke bulan gitu. Jadi aku sendiri dengan istriku itu, kami mungkin 8 tahun pertama kami berinvestasi itu kami nggak kenal yang aneh-aneh. Kami cuma tahu reksadana dan deposito BPR. Jadi nggak ada tuh kripto, beli project apa, atau saham, stock pick segala macam, nggak ada. Jadi 8 tahun pertama tuh benar-benar kami ya mainnya di deposito BPR aja. Kenapa? Karena yang pasti-pasti aja gitu, yang pasti-pasti aja bunga depositnya pasti segini. Dan kami jujur takut untuk belajar saham, nggak usah lah yang aneh-aneh gitu. Nah belakangan baru mungkin 4-5 tahun terakhir kami baru mengerti ada index fund, ada saham, index fund investing, kami berinvestasi di situ, baru paham, baru pindahin gitu. So we're okay with for the past 8 years nggak masuk ke instrumen investasi yang canggih-canggih. What makes a difference bukanlah instrumen investasinya, tapi habitnya gitu. Habit untuk bisa ya udah day in day out kerja bye-bye, tanggal 25 gaji diterima, sebanyak-banyaknya diinvestasikan, sebisa mungkin sebanyak-banyaknya diinvestasikan. Ini juga menarik ya kalau teman-teman cermati pegiat frugal living di Amerika Serikat, banyak yang bisa berinvestasi itu bahkan sampai 70% atau 80% dari gaji mereka. Jadi gaji misalkan 10 juta, 8 juta diinvestasikan, 2 juta waktu hidup. Nggak mungkin ya kalau angkanya 10 juta ya, tentu saja ini hanya ilustrasi gitu ya. Tapi segitunya gitu orang berinvestasi untuk mencapai bebas finansial. Jadi dan mereka lakukan itu secara habit. Jadi kuncinya balik lagi mindset apa. Aku nggak tahu disiplin itu mindset apa bukan gitu, tapi ya intinya harus punya disiplin itu gitu. Bangun disiplinnya yang mahal, itu yang susah. Oke. Gitu teman-teman. Jadi kalau buat teman-teman yang baru mau mulai untuk frugal living, bisa banget yang diutamain itu mindset dan kenalin diri sendiri sih, tujuannya mau kemana, planning segala macamnya kayak gitu, biar teman-teman tahu arah ke depannya. Nah, kok kan banyak yang suka keliru nih dengan minimalis. Sebenarnya ada bedanya nggak sih minimalis dengan frugal living ini, atau sebenarnya itu sama aja? Jadi kalau aku
aku nggak ngerti ya minimalism ya, tapi aku ngelihat dari ya film dokumenter atau baca buku sekilas gitu. Mm-mm. Kalau aku ngelihatnya minimalism itu ada sisi spiritualnya. Jadi bagaimana kita sebagai makhluk hidup menghilangkan attachment kita terhadap benda-benda di sekitar kita gitu. Jangan mencintai kursi yang saya sedang duduki ini misalkan, karena ini hanyalah sebuah kursi, Iya. bukan, tidak lebih tidak kurang gitu, kayak gitu-gitu. Jadi ada Mm. spiritual touch-nya ya. Kalau saya ngeliat tujuannya minimalism itu lebih kita lepas dari ketergantungan kita sama stuff gitu, sama benda-benda yang kita beli. Tapi kalau frugal living, nah tapi saya nggak pernah lihat orang minimalism ngomongin uangnya gitu. Nah kalau frugal living ini saya ngelihat ya lebih lebih bisa dihitung ya gitu. Maksudnya ada, saya orangnya nggak terlalu ngerock, soalnya nggak terlalu spiritual gitu. Jadi mungkin belum masanya gitu. Mungkin belum dapat hidayah kali ya. Jadi untuk si frugal living ini, saya ngelihatnya oh ini ada sesuatu yang pasti, ada sesuatu yang saya bisa hitung sendiri, yaitu angka saya bebas finansial. Nah, itu angkanya teman-teman bisa cari ya, nanti ada namanya 4% rule, ada namanya ada yang bilang dikali 300 gitu. Jadi ada hitungannya 4% rule. Nah, ini dengan gaji berapapun, dengan budget bulanan untuk hidup berapapun, semua orang bisa ngitung dia punya 4% rule-nya berapa gitu. Jadi ini menarik buat saya gitu. Sementara di sisi lain minimalism saya lihat ya it's a spiritual thing gitu, between you and your journey to lose detachment, to be detached from the material world gitu. Kira-kira gitu sih kayaknya. Oke. Nah, tadi kan kita topiknya bebas finansial nih. Kok kita juga kan kalau mau frugal living itu bukan berarti nggak ngeluarin apa-apa. Dan ketika kok ada nggak sih pengalaman pengen banget beli barang yang ini orang mungkin ngira ini mahal banget. Frugal living kok beli barang yang mahal gitu. Iya. Dan kenapa frugal living tuh boleh nggak sih beli barang yang mahal? Terus boleh nggak sih dia tuh sebenarnya pakai kartu kredit gitu kan? Biar lebih lurus aja sih sesuai dengan menurutku. Oke, jadi aku lihatnya pertama-tama boleh nggak kartu kredit? Tentu saja boleh. Sebenarnya semua instrumen investasi, instrumen keuangan apapun itu ya bukan boleh atau tidak, tapi tepat atau tidak dengan kebutuhan kita. Gitu. Kalau misalkan kartu kreditnya dipakai sesuai limitnya, nggak tarik tunai, ya kan kalau tarik tunai kan langsung ada biayanya gitu kan ya. Kemudian kalian manfaatkan poin-poinnya, cicilan 0%, selalu bayar tepat waktu dan tidak pernah bayar minimum, ya tentu saja itu baik, penggunaan kartu kredit yang baik. Tapi kalau kartu kreditnya dipakai untuk nggak dibayar, terus dipakai sampai over limit, di luar kapasitas kita membayar kembali, jadi berhutang gitu, itu tentu salah gitu. Jadi sebenarnya benda yang sama, plastik yang sama, kartu kredit, kalau kita pakai dengan ada cara memakai yang bijak, ada cara memakai yang kurang bijak gitu kan. Jadi sebenarnya kita lihat, saya sebagai pelaku frugal living ya memanfaatkan poin tentu saja gitu ya, nonton buy one get one, beli tiket konser buy one get one, itu semua kita bisa dapatkan dengan kartu kredit. Nah, kemudian kembali ke memiliki barang mahal gitu, membeli barang mahal. Nah, mahal tuh murah relatif teman-teman ya. Kalau kita ada uangnya atau kita udah punya budgetnya, jadinya nggak mahal. Tapi buat orang-orang yang ya uangnya belum segitu gitu ya, belum memiliki budget atau belum punya fokus ke situ deh karena masih ada kebutuhan lain, tentu buat dia akan jadi mahal. Jadi balik lagi, mahal atau murah itu relatif kepada orang-orang, spending power-nya masing-masing orang. Nah, supaya bisa kebeli gimana? Misalkan kepengin satu tas atau pengen PS5 deh gitu kan. Saya tuh, jadi aku tuh waktu kecil nggak dibolehin main PS sama orang tua. Jadi sekarang udah gede pengen punya PS sendiri. Jadi ini salah satu balas dendam masa kecil gitu kan. Kemarin Amazing posting dia beli komik ya. Kalau saya beli PS5. Jadi buat saya ini sesuatu yang saya mau lakukan, saya mau beli. Nah, gimana caranya? Ya kebetulan ya tadi balik lagi ke sistem tadi ya, sistem yang aku punya untuk memiliki disiplin. Salah satu bagian dari sistem itu adalah aku dan istri tuh punya budget hura-hura gitu, budget happy-happy masing-masing. Jadi angkanya masing-masing ada, dan untuk menghabiskannya itu juga sesuai dengan ya keinginan masing-masing gitu. Jadi ketika istri memutuskan mau beli apa, ya udah dia tinggal ngomong, ada budgetnya nggak? Ya pakai, kalau ada budgetnya, kalau nggak ada ya nggak usah. Sama halnya aku juga, beli PS5 ada budgetnya nggak, ya ambil dari budget hura-hura, kalau masih ada uangnya ya beli aja gitu. Jadi itu
memudahkan kami karena jadinya nggak ada wah ini spending yang kok baik atau ini spending yang kurang baik gitu. Karena balik lagi baik atau nggak baik sama kayak kartu kredit tadi.